Dia tuh udah jago gitu. Dia akhirnya karena nangis terus kita kasih, kita dampingin, pegang, begitu. Hari Jumat dini hari, jadi dini hari jam 1.30 kalau nggak salah, aku masih nyanyi di SCPD, terus jam 1 aku setengah 1 aku selesai, jam 1 aku langsung ke rumah sakit karena istriku ternyata jam 10 tuh udah ngerasa mulai teratur gitu, karena sebelumnya tuh udah mulai juga kontraksi tapi masih poros gitu, jadi yang habis itu hilang lagi gitu. Jadi sebenarnya udah dari tanggal 15 November kemarin bisa lahiran gitu, karena udah masuk 39 minggu gitu, udah bisa. Makanya aku sebenarnya nggak terlalu banyak kerjaan, dan biasanya di Jakarta supaya aku bisa nemenin anakku lahiran gitu, karena dulu pengalaman yang pertama aku nyanyi terus akhirnya udah lahir baru aku datang gitu. Nah ini memang jauh-jauh hari sebenarnya udah blok, tapi ternyata dia mundur lagi 15, 20 belum, terus akhirnya 29 kemarin dia lahir dini hari, dan semuanya normal ya. Jadi dua anakku semuanya normal, jadi cuman aku ngeliat kemarin pas lahiran aku baru lihat anak ketiga semua aku lihat dari depan, dari belakang, karena aku pengen melihat prosesnya. Dan yang kulihat memang istriku itu berjuang luar biasa untuk melahirkan anak ketiga, karena itu kan enggak, rasanya dia aku udah pas lagi ngeden gitu udah sampai air mata udah keluar gitu, karena mungkin umur juga kan udah 41 gitu. Jadi agak lebih susah dari anak-anak sebelumnya, dari istriku tetap mau normal gitu. Dan sebenarnya dokter ngasih tanggal paling lambat tanggal 3 itu, besok itu harusnya nggak boleh lagi, harus sudah lahiran gitu, kalau nggak diinduksi gitu atau sesar atau gimana. Terus itu nggak mau, kemarin itu dia bilang kasih waktunya lah, ya udah tanggal 3. Makanya pas tanggal 28 tiba-tiba dari pagi kita jalan-jalan di sekitar komplek kita supaya dia makin gampang gitu kan, akhirnya olahraga, terus kita ke dokter siang, dan gue udah mulai mules tuh tanggal 28 siang udah mulai mules, tapi ya gitu masih hilang-hilang. Jadi udah 28 malam aku nyanyi, jam 1.30 akhirnya lahiran anak ketiga kita gitu, dan dianugerahi anak yang laki-laki. Jadi kita kasih namanya, karena anakku yang kedua namanya Judeo, jadi dia mau kayak pemain bola gitu, ada Jude Bellingham sama Jude Bellingham, dia mau brothernya atau adiknya dia namanya mirip, jadi kita kasih Juan Deo Volante gitu. Abangnya kan Deo Volante, Judeo Volante, jadi dia kita kasih namanya Juan Deo Volante, artinya pemberian Tuhan gitu, karena ini anugerah Tuhan buat kita, karena sebenarnya kita nggak ada plan untuk punya anak lagi setelah 2 kemarin, udah cukup lah, cuma ini anugerah dari Tuhan, dikasih lagi 1 lagi, dan ya udah ini lahir ada 2 anak laki-laki yang mungkin untuk jagain kakaknya yang cewek. Bang, tapi melahirkan di usia 41 tahun dengan normal, itu kenapa sih pengen normal, dan bahaya nggak sih sebetulnya? Ya kalau aku kan ya laki-laki, kalau aku tuh lebih ngeliat istriku sebenarnya, kalau dia oke normal oke gitu, karena memang buat aku normal itu jauh lebih bagus ya semuanya gitu, karena buat aku manusia itu secara natural semuanya normal lebih bagus, dapat hasilnya pun kasih dari ibu gitu, semuanya kita pengen normal, karena aku kan juga 7 bersaudara semuanya normal, mama terus mertua juga semuanya normal. Jadi aku merasa ya aku juga nggak nyuruh normal sih, memang dia juga mau normal itu, walaupun kemarin tuh kerasa banget dia memang udah sakit banget gitu, akhir-akhir sebelum melahirkan juga dia sampai tadi tuh masih susuin juga masih belum lancar asinya, jadi dia merasa kasihan sama bayinya, dia sempat nangis tadi. Ya aku temenin, aku boboin ya, karena memang aku juga kan sayang, karena suka banget sama bayi, jadi digendongin terus. Ya udah tadi udah mulai keluar asinya, jadi gimana kita usaha dia supaya tetap happy, makannya cukup, istirahatnya cukup, walaupun memang
di umur kayak gini agak tantangannya lebih besar, tapi ya itulah fungsinya mungkin keluarga suami untuk selalu ada di sampingnya. Bang, berarti akhirnya bisa menemani proses. Bisa aku liatin semuanya, pokoknya aku lihat dan bilang ibu itu pas melahirkan luar biasa, aku sampai nangis waktu itu karena aku lihat saking susahnya dokter ngelakuin apa-apa itu aku lihat di depan mata aku, jadi sampai aku kaget, oh gini ya lahiran. Terus sebelum lahiran tuh bener-bener dan berapa kali dia sampai udah. Jadi sebenarnya dia bukaan datang ke sana, ditelepon dokternya kebetulan tidur. Jadi jam 10 di sana, dokter tuh jam 12-an baru datang, jadi udah bukaan 9. Jadi dia tuh melalui semua proses normal itu dari 4, tadinya dia mau 4 tuh ada namanya dikasih kayak painkiller lah supaya nggak terlalu sakit. Gitu, dan karena dokternya datang, jadi dibuka 9 baru dikasih painkiller. Jadi sebenarnya kan tinggal 1 lagi kan, udah ngelahirin, jadi sebenarnya dia udah jalanin semua dan sampai lahiran akhirnya normal. Itu yang aku lihat luar biasa perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak tuh memang gila. Buat aku istriku nih, sampai bidannya tuh bilang, bidannya tuh ada senior datang ke bantu, dia bilang aku 37 aja udah gak kuat ngedeni gitu. Kamu hebat gitu ya, aku salut ya istriku yang memang benar-benar fight untuk anak ini. Makin cinta sama istri nggak, perjuangannya luar biasa sekali. Dari dulu sih cinta ya, maksudnya makin kalau makin cinta, karena kemarin tuh aku kan memang di anak pertamaku ada di ulang tahun TV, aku nggak bisa lihat, aku ada penyesalan. Makanya yang kedua aku bilang harus ada, tapi pas yang kedua aku juga kan agak takut kan, maksudnya di rumah sakit, jadi aku di belakang dia di samping dia di kepalanya gitu, jadi aku nggak lihat proses dia kayak melahirkan gitu. Aku cuma misalnya bantuin pegang tangannya, bantuin dan pas lahir baru aku gendong. Nah kalau ini aku kan agak lama gitu, prosesnya dia agak susah gitu, aku lihat sampai jam berapa di sana belum lahir juga, aku muter-muter aku lihat kenapa dan lagi udah mulai keluar rambutnya tapi masuk lagi gitu. Aduh, aku ngeliat dia benar-benar bergetar dan aku lihat misalnya dokter fight banget, dokternya juga luar biasa, karena dokternya ini dokter 3 anak kita dari dulu, yang pertama, kedua, sama ketiga sama dia, dokter Sintang. Totalnya berapa lama persalinannya? Dari dia jam 10 di sana, jam 1.30 ya. Dia anaknya lahir. Berarti kalau di berapa minggu berapa Bang? Berat badannya, tinggi badannya? Beratnya itu 35,5. Tingginya tuh 50 ke 60 agak karena pas itu yang aku lihat, aku pengen lihat anakku sehat gitu kan, lengkap. Terus memang anakku ini pas keluar kok rambutnya banyak banget karena iya lebih lebat rambutnya gitu, lebih lebat dari yang video juga udah lebat rambutnya. Karena pas di kandungan juga udah hampir berapa ya, udah hampir 3,6 beratnya waktu itu. Jadi kata dokter udah nggak boleh lagi lebih berat dari ini gitu, karena nggak boleh terlalu lama juga. Berarti total dalam itu berapa minggu? 41 minggu di dalam. Jadi memang udah harus lahir. Anak ketiga bisa dibilang kebobolan gak sih? Aku nggak mau bilang kebobolan ya, karena kalau cowok tuh kan eksekutor ya. Jadi ya kita kan ya cewek yang ngurus. Misalnya kalau dulu dia sempat pakai kan, terus aku juga nggak tahu gitu kan, pakai lagi apa enggak atau gimana, ya kita biasa aja. Terus tiba-tiba aku juga tahunya waktu itu, Pak coba beli ini pas aku main bola kalau nggak salah, nanti mampir apotik ngapain ini tuh tespek, nah ada apa? Biasa aku pakai helm supaya nggak kenal, udah beli tespek, lalu udah pas ini dia kaget, terus kita nggak tuh, ya udah kalau aku ngerasa semua dalam hidup itu anugerah gitu, jadi aku happy juga sama anak happy, dan ini anugerah yang ya kita syukuri, makanya namanya juga pemberian Tuhan gitu. Jadi anugerah yang kita ya mungkin banyak teman-teman juga yang masih belum dianugerahi, ya kita dikasih kayak gini ya bersyukur. Bang, ini kenapa udah main bola aja katanya, bukannya mau komit kosongin jadwal apa? Ini aku udah terlalu berat, badanku tuh tadinya 72, aku 78 kilo, makanya sekarang ini juga kan aku pakai tapping di sini, karena kemarin sempat main aku udah merasa aku gampang cedera gitu, karena aku mungkin udah terlalu berat. Jadi aku bilang kemudian aku juga banyak kerjaan, jadi harus jaga kondisi. Salah satu yang paling kusuka dari dulu kan main bola,
aku nge-gym aku nggak terlalu senang gitu, bosan gitu. Kalau ini kan kesannya main tapi bakar kalori gitu. Jadi aku bilang, dan dia udah tahu. Dan aku tadi memang dari begadang aku temenin bikin ini susu semua kita bantuin, dan tadi juga ada mentua yang kebetulan masih di sini ngomongin. Jadi aku habis aku gendong tadi dimandiin, udah dikasih minum susu, dia tidur, ya udah aku izin sebentar boleh gitu. Itu gila. Me time dirimu nih berarti setelah begadang apa segala macam. Oh iya, ini sebenarnya refreshing juga kan, karena kita juga perlu apa ya namanya, perlu sehat. Karena kita juga habis ini begadang lagi, kita atau anaknya kan kayak kelelawar kan, kita mau tidur dia bangun, ya udah kan. Dari dulu kan kita saat tidur juga udah pengalaman tidur sampai begini gitu kan, pakai gendongan, jadi udah siap aja. Jadi tapi kan tetap harus kondisi bagus gitu. Sudah beradaptasi lagi nih begadang Iya, lagi. udah hampir lupa sebenarnya, hampir 9 tahun kan. Yes. Udah, istriku juga kayak, cuman istriku nih dia sebelum lahiran udah siapin semuanya. Nanti aku juga salut banget, semua apa begitu lahir semua udah ada, tempat tidur, handuk untuk ini, untuk bersihin dia, pamper, semuanya sudah lengkap gitu. Mungkin dia walaupun ya mungkin agak-agak kondisi yang agak sedikit harus banyak di support lah supaya dia happy tidur, karena memang agak menantang secara kondisi masih berat kan, jalan juga dia juga belum terlalu tinggi kan, secara anak kan juga butuh banget mamanya, ASI belum keluar, itu yang mungkin agak kita berdoa terus kita kasih support supaya cepat normal pulih dia gitu. Tadi sih udah mendingan. Brother sisternya sendiri bagaimana? Waduh. Excitednya seperti apa? Cleo sama Dio nggak boleh diganggu, dia mau gendong mau pokoknya Dio itu sama Cleo bisa kayak kemarin tuh, nanti ada aku sebenarnya bikin sedikit video pas aku tahu mereka excited banget. Jadi pas aku dari rumah sakit udah lahiran, anak-anak kan mau ujian, jadi aku begitu jam 5 pagi udah selesai di rumah bersalin, aku balik ke rumah mau bangunin anak-anak kalau mau sekolah. Biasanya tuh jam 6 susah bangun, jam 5 mereka aku pulang udah segar. Oh, gimana adikku? Udah lahir? Iya udah ini udah benar-benar berdiri, udah nggak, katanya tadi malam nggak bisa tidur. Jadi aku tunjukin videonya dikit, tapi aku bilang Juan pengen kakak sama Deo sekolah ujian yang benar, fokus supaya nanti mami happy sama Deo juga happy. Jadi sekarang tidur, sekarang belajar dikit supaya nanti fokus ujiannya nanti langsung ke rumah sakit. Jadi dia pas sampai ke rumah sakit, mukanya tuh nggak pernah sesumringah itu. Jadi bersih-bersih terus, sampai ganggu terus. Terus kalau kakaknya ganggu gitu, dia maunya punya dia. Rebutan. Terus suka agak berantem karena itu kalau siapa dikasih gendong, yang ini bisa nangis. Nah, kayak tadi kan masih ini ya, masih baby, kita nggak terlalu mau kasih itu karena takut lehernya kan nggak boleh gimana nanti. Kalau itu ngerasa dia udah jago gitu. Ya akhirnya karena nangis terus kita kasih, kita dampingin, pegang, ketika dia datang, I'm the first one you did it, marah-marah gitu. Nangis dia, bingung minta akhirnya udah kakak dulu ya, kakak dia sebenarnya udah duluan tadi, dia pegang dulu ya kakaknya, akhirnya dikasih. Jadi udah dia sambil nangis, akhirnya dia pegang walaupun masih kita jagain karena belum terlalu ngerti, dia merasa dia harus paling dekat sama dia. Excited banget. Pokoknya dia bantuin mamanya ngapain aja, siapin ini. Dia kan biasanya ya gitu, nggak terlalu masih cuman ini ambil buang sampah, beresin baju, ambil minum, mamanya. Pokoknya udah pertama dia harus, kalau boleh dia yang disuruh. Tapi kandungan sendiri mungkin kondisinya seperti apa kan, pas melahirkan suka ada keinginan udah ada enggak sih, dia kali ini enggak biasanya dia kan sebelum hamil ya banyak kayak gitu. Kalau kayak gitu lebih kayak pengen dia harus happy aja. Aku lagi nyari supaya dia bisa cukup tidur, aku yang nemenin kayak pulang nanti aku udah juga udah agak fresh, jadi udah aku pengen nemenin lah supaya dia bisa tidur. Kalau anaknya nangis sedikit biar kalau masih bisa aku gitu. Kadang-kadang anak-anak karena dia harus nyusu mamanya yang nggak mau kita bangunin gitu loh, karena dia kalau udah nangis kan tahu sendiri, anak nyanyi wah